Om Swastiastu, baik perkenalkan kami dari SGD A1, Program Studi Sarjana Kedokteran Angkatan tahun 2022. Kali ini kami akan membahas mengenai student project yang telah kami buat dengan judul yakni bullying. Baik, ini adalah keanggotaan dari SGD kami, SGD A1. Baik, perkenalkan saya Dia dengan 3 digit NIM terakhir 001. Di sini saya akan membahas terkait latar belakang. Bullying merupakan masalah kesehatan yang utama bagi masyarakat di seluruh dunia, di mana dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan pelecehan yang terjadi secara berulang-ulang. Adapun karakteristik perilaku bullying itu sendiri berbeda-beda. Secara umum, bullying terdiri atas beberapa jenis, yaitu verbal bullying, bullying fisik, bullying relasional, cyberbullying, sexual bullying, prejudicial bullying, dan yang terakhir social bullying. Terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya bullying, di mana salah satunya adalah faktor keluarga. Keluarga merupakan faktor yang penting dalam hal menjadi penyebab terjadinya bullying. Bullying juga dapat memberikan dampak yang negatif, baik kepada korban maupun pelaku dari bullying itu sendiri. Keduanya dapat mengalami masalah jiwa dan sosial, bahkan sampai bunuh diri. Dalam berupaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya bullying, pemberian edukasi tentang pencegahan dan penanggulangan perilaku bullying dapat meningkatkan pengetahuan terkait bullying itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada student project kali ini, penulis akan mengkaji lebih dalam terkait bullying. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Komaram Setria Motama dengan 3 digit NIM terakhir 225. Di sini ada penrumusan masalah dari kajian kami. Yang pertama, apa itu definisi dari bullying? Yang kedua, bagaimana karakteristik perilaku bullying? Yang ketiga, apa jenis-jenis bullying? Yang keempat, bagaimana faktor penyebab terjadinya bullying? Yang kelima, bagaimana dampak yang ditimbulkan dari bullying? Dan yang keenam, bagaimana upaya dalam pencegahan maupun penanggulangan dari bullying? Selanjutnya, ada tujuan kajiannya, yaitu untuk mengetahui definisi bullying, untuk mengetahui karakteristik perilaku bullying, untuk mengetahui jenis-jenis bullying, untuk mengetahui faktor penyebab bullying, untuk mengetahui dampak dari bullying, dan untuk mengetahui upaya pencegahan dan penanggulangan dari bullying. Selanjutnya, ada pun manfaat dari kajian ini. Yang pertama, manfaat yang akan diberikan kepada sivitas akademika. Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi terkait kajian mengenai bullying. Dan yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat menjadikan masyarakat mengetahui mengenai definisi, karakteristik, jenis-jenis, faktor penyebab, dampak, maupun pencegahan dari bullying ini. Selanjutnya, manfaat bagi pemerintah. Kajian ini diharapkan dapat menjadi suatu solusi maupun referensi untuk meningkatkan tingkat kualitas kesehatan Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Lukman dengan digit akhir 227. Di sini saya akan menjelaskan definisi bullying. Jadi, untuk definisi bullying sendiri itu ada beberapa versi. Jadi yang pertama, menurut Smith, merupakan tindakan berangasan atau agresif yang dilakukan akibat adanya ketidakseimbangan kekuatan. Lalu, menurut Arsenal, bullying merupakan perilaku menyakiti fisik maupun mental seseorang individu atau kelompok lain yang diperlihatkan oleh salah satu orang atau suatu kelompok tertentu secara sengaja. Lalu menurut Cakrawati, bullying merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan kepada individu yang kurang mampu untuk membentengi dirinya oleh individu lainnya maupun sekelompok orang. Lalu bullying melibatkan dua sisi, yaitu sang penindas dan juga sang korban, menurut Donegan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Kela dari Winaya dengan nomor aktif digit 173. Saya di sini akan melanjutkan karakteristik perilaku bullying. Perilaku bullying memiliki beberapa karakteristik yang mencakup tindakan agresif berulang baik secara verbal maupun fisik yang dilakukan oleh salah satu kelompok terhadap individu lain yang lebih lemah atau rentan. Bullying seringkali didorong oleh kekausaan dan niat untuk menyakiti atau mengintimidasi korban yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan emosional dan fisiologis korban. Karakteristik lainnya meliputi ketidakseimbangan kekuasaan yang berkelanjutan dan tindakan yang sering terjadi dalam lingkungan tertentu, seperti sekolah atau tempat kerja. Kebanyakan perilaku bullying pada masa remaja awal, anak perempuan lebih mungkin menjadi korban dibandingkan laki-laki. Baik, perkenalkan saya Keja Kalista dengan NIM akhir 127. Saya izin melanjutkan mengenai jenis-jenis bullying yang dimana pada student project kali ini terdapat 7 jenis bullying yang akan kami jelaskan. Yang pertama adalah verbal bullying yang merupakan tindakan yang dilakukan melalui perkataan ataupun tulisan. Bisa berbentuk fitnah, celaan, hinaan, ataupun sindiran. Yang kedua adalah physical bullying
yang merupakan tindakan bullying yang ditandai dengan adanya kontak fisik berupa kekerasan. Biasanya physical bullying ini merupakan jenis bullying yang paling mudah untuk diidentifikasi karena terdapat bukti konkret berupa luka ataupun kecacatan pada korban. Yang ketiga adalah relational bullying yang merupakan tindakan bullying yang dilakukan secara tidak langsung berupa tindakan mengucilkan ataupun mengabaikan. Biasanya dilakukan dengan cara tatapan mata yang sinis, gaya tertawa yang mengejek, ataupun gaya tubuh yang mengejek. Lalu yang keempat adalah cyberbullying yang merupakan tindakan bullying yang dilakukan melalui alat elektronik ataupun media sosial, dan perkembangan teknologi memudahkan jenis bullying ini untuk berkembang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Nikita Pinayudasari dengan 3 digit NIM terakhir 057. Jenis bullying yang selanjutnya ialah seksual bullying yang merupakan pelecehan sosial berulang yang dapat memberi pengaruh besar pada korban. Contohnya seperti memberikan komentar buruk terkait perawakan atau bentuk tubuh seseorang, menatap seseorang dengan adanya gairah seksual, bahkan hingga melakukan pelecehan seksual pada korban. Yang keenam yaitu ada prejudicial bullying yang merupakan jenis bullying yang didominasi oleh adanya prasangka buruk terhadap seseorang yang memiliki perbedaan dengan jumlah minoritas, misalnya terkait ras, etnis maupun agama. Jenis bullying ini tentu dapat menimbulkan diskriminasi, contohnya seperti diskriminasi warna kulit dan juga rambut yang berbeda tiap suku bangsa. Dan yang terakhir itu ada social bullying, merupakan suatu tindakan yang berpotensi merusak reputasi atau nama baik seseorang. Contohnya seperti sengaja mempermalukan seseorang di hadapan umum, menjauhi dan mengucilkan seseorang dari kelompok tertentu, bahkan hingga menyebarkan rumor negatif seseorang yang belum tentu kebenarannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Selamat pagi dokter, perkenalkan nama saya Nikoma Rati Anggreni dengan 3 digit NIM terakhir 023. Di sini saya akan menjelaskan faktor penyebab bullying. Tindakan bullying yang sering terjadi di kalangan remaja maupun dewasa sering terjadi hingga menyebabkan bentuk kekerasan fisik maupun mental seperti menendang, memukul, maupun berkomentar jahat kepada korban. Hal tersebut dapat terjadi karena oleh beberapa faktor penyebab, yaitu faktor keluarga, faktor teman sebaya, dan juga faktor media massa. Adapun faktor keluarga yang menjadi penyebab bullying yaitu jika anak tumbuh di keluarga yang kurang harmonis, kurang perhatian orang tua terhadap anak, maka akan menyebabkan timbulnya perilaku yang menyimpang yaitu bullying. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM terakhir 038. Di sini izin untuk melanjutkan presentasi yaitu mengenai faktor penyebab bullying. Yang kedua itu ada faktor dari teman sebaya, di mana sebagai makhluk sosial sudah tentu tindakan dan juga perilaku manusia akan mudah terpengaruh sesuai dengan bagaimana kondisi lingkungan sosialnya. Apabila lingkungan sosialnya memberikan dampak buruk, maka itu juga bisa menjadikan pribadi daripada manusia itu juga menjadi buruk. Selanjutnya ada faktor yang terakhir yaitu faktor media massa, di mana fase remaja yang merupakan fase dalam mencari identitas diri akan membuat mereka meniru dan juga mencontoh apa yang mereka lihat. Tindakan dan hal-hal negatif dalam media sosial tidak akan luput dari jangkauan para remaja sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal negatif seperti bullying. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Idris Subra Dewa Paramarta dengan 3 digit NIM terakhir 209. Dampak bullying. Dampak bullying ini tidak hanya dialami pada korban, tetapi dampak tersebut juga dapat mengenai pada pelaku dari bullying tersebut dan korban pelaku bullying. Pelaku bullying mempunyai 4 intensitas empati minim dalam fenomena interaksi sosial. Disebutkan bahwa mereka, para pelaku bullying, memiliki permasalahan perilaku abnormal, perilaku hiperaktif, dan prososial ketika terlibat dalam interaksi sosial. Mereka adalah individu yang melakukan bullying tetapi juga menjadi korban. Mereka mengalami permasalahan sosial, hiperaktif, dan perilaku. Dari segi kesehatan, korban mengalami gangguan psikis, kecemasan, depresi, dan antisosial. Baik, perkenalkan nama saya Desa Kurnia Parmisi Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 165. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu dampak dari perilaku bullying. Dampak dari perilaku bullying ini sangat banyak terutama bagi para korbannya. Antara lain menjadi penghambat besar bagi korban untuk mengaktualisasikan diri karena korban merasa bahwa hal apapun yang ia lakukan akan salah dalam pandangan orang-orang, terutama bagi para pelaku bullying tersebut. Selanjutnya, bullying juga tidak memberi rasa aman dan juga nyaman serta membuat para korban selalu dibayangi rasa takut akan terintimidasi. Lalu korban merasa tak berharga di lingkungan masyarakat akibat perlakuan bullying yang diterimanya.
Dan selanjutnya, perasaan takut korban yang diterima akibat bullying membuat korban sulit berkonsentrasi dalam menjalani aktivitasnya. Korban bullying biasanya akan menjadi pribadi yang tertutup sehingga tidak akan percaya diri dan sulit berkomunikasi dalam lingkungannya. Para korban bullying ini akan kehilangan rasa percaya diri kepada lingkungan yang banyak menyakitinya. Dapat disimpulkan bahwa korban adalah pihak yang sangat dirugikan dalam sebuah tindakan bullying. Dampak yang diterima para korban tidak hanya membekas saat terjadinya perilaku bullying tersebut, tetapi akan memberikan pengalaman yang membekas sepanjang hidupnya. Mungkin sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yanur Irza dengan 3 digit NIM akhir 096. Di sini saya akan menjelaskan bagian upaya pencegahan dan penanggulangan daripada bullying. Untuk pencegahan yang pertama yakni melalui anaknya itu sendiri, yakni melakukan pemberdayaan pada anak supaya anak mampu mendeteksi dan melawan ketika terjadi bullying pada dirinya. Lalu yang kedua yakni melalui keluarga daripada anak, yakni meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat pola pengasuhan. Lalu pencegahan yang ketiga yakni melalui sekolah, yang dimana sekolah harus merancang dan membuat desain program mengenai pencegahan dan membuat kebijakan anti bullying. Lalu pencegahan yang keempat yakni melalui masyarakat, yang dimana dengan membangun kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak. Lalu bentuk penanggulangan daripada bullying itu sendiri yakni menurut kementerian yakni penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial yakni rehabilitasi. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kesimpulan, perkenalkan saya Rania Pratnya Paramita dengan 3 digit NIM terakhir 211. Bullying merupakan tindakan berangsangan atau dapat diartikan juga dengan tindakan yang menyakiti seseorang baik secara fisik maupun mental, yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali. Perilaku bullying memiliki beberapa karakteristik yang mencakup tindakan agresif berulang, ketidakseimbangan kekuasaan, dan penargetan yang berkelanjutan. Tindakan bullying terdiri dari beberapa jenis, antara lain verbal bullying, bullying fisik, bullying relasional, cyberbullying, sexual bullying, prejudicial bullying, dan social bullying. Terdapat 3 faktor utama penyebab dari terjadinya perilaku bullying. Yang pertama, faktor keluarga, faktor teman sebaya, dan faktor media sosial. Bullying pastinya menyebabkan beberapa dampak negatif yang besar dan signifikan, namun tidak hanya kepada korban, tetapi dampak tersebut juga dapat mengenai pelaku bullying. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi bullying meliputi program pencegahan dan penanganan menggunakan intervensi pemulihan sosial. Karena itu, kami berharap kepada pemerintah untuk dapat lebih menegaskan kembali peraturan yang mengatur terkait bullying, sehingga diharapkan pelaku bullying dapat ditindak dengan tegas. Selain itu, hal ini juga dapat membuat pelaku bullying menjadi lebih jera. Oleh karena itu, penting halnya untuk memarakkan kembali sosialisasi dan edukasi mengenai dampak bullying kepada orang tua untuk dapat lebih memberi perhatian kepada anak dengan memantau lingkungan pertemanan, lingkungan keluarga, dan media sosialnya. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari student project SGD kami, SGD A1. Semoga dengan student project ini dapat memberikan manfaat yang cukup bagi masyarakat. Kami juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan kata-kata. Akhir kata kami tutup dengan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.